Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aziza Fitriani Akbar, NIM H0711717502, mahasiswi kelas Technopreneurship, akan mempresentasikan sedikit mengenal Technopreneurship. Mengenal Technopreneurship. Orang-orang yang ada di gambar ini, ada Bill Gates sebagai founder Microsoft, ada Larry Page sebagai co-founder dan CEO dari Google, ada Zach Sims yang merupakan founder dan CEO dari Code Academy. Mereka ini merupakan Technopreneurship. Tapi sebenarnya apa sih Technopreneurship itu? Menurut definisinya, Technopreneurship itu yang pertama, perusahaan teknologi tinggi di bidang ICT, elektronik, internet, life science, dan bioteknologi. Selanjutnya, firma jasa di mana teknologi adalah hal yang penting di dalamnya, seperti Google, Facebook, dan lain-lain. Yang terakhir, Technopreneurship adalah entrepreneurship di bidang teknologi. Definisi entrepreneur dan entrepreneurship. Definisi entrepreneur dan entrepreneurship. Entrepreneur adalah orang yang memasuki dan mengatur perusahaan-perusahaan baru, merupakan orang yang memaksimalkan fungsi otaknya, baik otak kiri maupun kanan. Jadi, di saat yang sama, entrepreneur ini kritis dan kreatif. Selanjutnya, entrepreneurship. Entrepreneurship itu adalah sebuah jiwa wirausaha yang membuat kita memulai bisnis baru. Selanjutnya adalah modal seed. Berikut ini adalah modal seed yang terdiri dari self-mastery, environment mastery, enterprise mastery, dan development of business plan. Nah, dari huruf-huruf awalnya ini disusun menjadi seed model. Nah, seed model ini menjadi dasar yang penting untuk entrepreneurship. Yang pertama ada self-mastery. Sebelumnya ini ada kutipan menarik dari Lao Tzu, salah satu filsuf dari Tiongkok. Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. Menguasai orang lain itu adalah kekuatan, tapi menguasai diri sendiri itu adalah kekuatan yang sebenarnya. Jadi, apa sih self-mastery itu? Kita perlu menguasai diri sendiri terlebih dahulu. Nah, cara menguasainya bagaimana? Tentunya kita perlu mengenal kekuatan, kelemahan, dan passion terdalam yang ada di diri kita. Sangat penting untuk mengerahkan potensi yang kita miliki untuk membangun bisnis impian. Ada istilah inside out. Ketika kita sudah bisa self-mastery, maka insya Allah kita bisa melangkah ke mastery yang kedua, yang ke arah luar dari diri kita, yaitu environmental mastery. Seperti apa orang yang sudah menguasai dirinya? Yang pertama, tidak butuh memiliki IQ yang tinggi, tetapi perlu memiliki EQ dan EQ yang tinggi. Kemudian secara alami merupakan performer, epik, dan pemimpin. Yang ketiga, memaksimalkan kemampuan otaknya. Dan yang keempat, memiliki visi pribadi. Yang kedua adalah
Environmental mastery. Environmental mastery ini tentang menggenerasi ide bisnis dan memperoleh kesempatan-kesempatan dari lingkungannya melalui kebetulan-kebetulan yang lewat, yang mungkin orang-orang lain tuh melihatnya sebagai angin lalu, tapi kita melihatnya sebagai kesempatan. Terus ada juga kita bisa melihat tren di masyarakat dan bahkan krisis. Jadi, seperti apa orang yang sudah menguasai lingkungannya? Yang pertama, mengerti di industri mana mereka berada. Jadi, mereka itu bisa menempatkan dirinya. Yang kedua, melihat kesempatan, bukan masalah. Ini seperti yang sudah saya bilang tadi. Yang ketiga, berada di atas situasi, bukan di bawah situasi. Jadi, mau situasi apapun itu, mau baik itu orang bilang situasi itu negatif atau positif, tapi sebagai seorang yang menguasai lingkungan, kita perlu yang namanya proaktif, yang kita bisa mengendalikan situasi itu, bukan dikendalikan oleh situasi. Yang keempat, merupakan inovator di organisasi atau perusahaannya. Biasanya orang-orang yang menguasai lingkungannya ini memberikan ide-ide baru, ide-ide segar yang mengarahkan pada pembaharuan sistem dari organisasi atau perusahaan, jika mana ide itu bisa membawa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga ada enterprise mastery. Jadi seperti apa sih enterprise mastery itu? Enterprise mastery adalah bagaimana menjalankan sebuah bisnis. Kemampuan ini memerlukan beberapa skill set berikut: membangun bisnis, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan manajemen risiko. Seperti apa orang yang sudah menguasai bisnisnya? Yang pertama, mengerti dan mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, mengerti dan mengintegrasikan proses-proses manajemen seperti merencanakan atau planning, mengatur, mengarahkan, dan mengontrol. Yang terakhir, lebih memimpin dan menginspirasi, alih-alih mengatur. Kita sering melihat banyak pemimpin perusahaan yang dia itu melakukan micromanagement atau manajemen mikro ke bawahannya. Jadi mengatur segala tindak tanduk dari bawahannya, dari pegawainya. Padahal hal ini tuh bisa membuat pegawai jadi kurang kreatif dan lebih ke arah bodoh amat karena sudah ada pemimpin yang mengatur segala urusannya. Jadi alih-alih mengatur, mari memimpin dan menginspirasi agar setiap elemen dari perusahaan mencoba mengeluarkan kontribusi terbaiknya. Yang keempat, development of business plan mastery. Memuat kemampuan menulis rencana bisnis, mempresentasikan rencana bisnis, kemudian mengoreksi atau menambah perbaikan dari rencana-rencana bisnis yang telah dipresentasikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.